Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal EasyCash. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di EasyCash, mungkin perlu menonton video kali ini jika kalian merasa bahwa kalian tidak tenang, kalian pikirannya kacau, dan kalian gelisah dan kalian takut akan terjadi apa-apa jika tidak bisa membayar hutang di EasyCash sesuai dengan tepat waktu, ya, sesuai dengan jatuh temponya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu bahwa EasyCash ini kan aplikasi pinjol legal ya, di mana pinjol legal itu ya pasti nggak bakal berani macem-macem. Jadi dari sini aja teman-teman udah bisa dipastikan aman, insya Allah aman. Jadi pinjol legal, pinjol yang berbadan hukum dan diakui OJK, belum tentu itu bisa memenjarakan kalian. Ini saya ingin sampaikan di awal biar teman-teman tidak takut dulu deh terkait hal-hal yang berurusan dengan pidana, terkait hal-hal yang berurusan dengan polisi, agar teman-teman tidak takut dulu. Nah ya, biar ke belakangnya kita enak. Kita sama-sama akan lebih menenangkan hati kita akan sama-sama lebih fokus terhadap masalah sebenarnya apa sih, ya. Jadi masalah paling utama mungkin di EasyCash adalah yang nggak lain dan nggak bukan adalah denda. Ya, denda, keterlambatan dan juga bunganya yang semakin tinggi kalau kita tidak membayar. Kalau kayak gini, pasti pertanyaan kita akan kita pikir-pikir mulu nih, ya akan kepikiran nih. Terus kalau kayak gini gimana ya solusinya? Kalau kayak gini, utang kita akan jadi berkali-kali lipat dong kalau kita terus-terusan nggak bisa bayar. Tenang. EasyCash masih menerapkan sistem OJK kok, aturan OJK, yaitu 100% kalau utang kalian bunganya itu melebihi 100% itu udah nggak bertambah lagi. Jadi maksimal 100% teman-teman ya. Nah terus selanjutnya ini penting banget juga buat teman-teman sekalian. Masalah DC lapangan. Masalah DC lapangan tentu saja menjadi momok atau menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Bener nggak? Pasti akan kalian berpikir mencari-cari tahu informasi. Apakah EasyCash ada DC lapangannya? Di daerah kota saya EasyCash apakah ada DC-nya atau tidak? Itu pasti yang akan kalian pikirkan. Nah sekarang per bulan Desember ini di tahun 2023, saya yakinkan EasyCash itu tidak seperti pinjol-pinjol yang lain, tidak seperti pinjol besar lainnya. DC lapangannya tidak sebanyak mereka. Ya, DC lapangannya ada, mulai ada, tapi nggak banyak. Masih random banget datanginnya. Menurut saya pribadi, udahlah, tidak usah takut terkait DC lapangan pinjol bakal datang atau tidak. Ya, intinya kalau DC datang, ya dihadapi. Bilang, saya belum ada uangnya, saya lagi proses untuk mencari jalan keluar untuk membayarnya. Lagi diusahakan, udah gitu aja. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak embel-embel A, B, C gitu teman-teman. Nanti justru mereka akan terlalu lama-lama di rumah kalian. Mereka akan terus menekan kalian. Intinya jangan sampai teman-teman terlihat takut. Teman-teman harus terlihat biasa aja. Kalau perlu, kalau mereka nantang-nantang, tantangin balik. Tapi bukan dalam hal arti kekerasan ya. Tapi lebih kepada ya, kalau mereka mau datang, silahkan datang aja, saya tunggu. Nah itu akan membuat DC juga bakal pasti akan mikir-mikir kalau mau datang beneran. Ya, kenapa? Karena kalau dia tahu orang yang didatengin itu orang yang berani dan orang juga udah nggak peduli apapun gitu ya, mereka pasti akan mikir loh teman-teman. Ya kalau udah kayak gini ya, kalau udah mentok-mentok kayak gini teman-teman, mereka akan sia-sia jadinya akan mendatangi ke rumah kalian ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap tenang ya, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Buat yang masih kesulitan untuk tenang, masih kepikiran, masih gelisah, coba untuk diarahkan atau dialihkan kegelisahan atau pikiran kalian ini kepada hal yang lebih positif. Salah satu contohnya adalah untuk ibadah. Ya, coba deh buat teman-teman yang muslim terutama ketika kalian sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh gitu ya, coba deh dipaksakan untuk bangun, coba untuk sholat tahajud dulu, untuk latihan aja. Jadi biar gak terlalu ngantuk gitu ya. Kalau jam-jam 2 bangun terus sholat habis itu tidur lagi, itu pasti akan sangat berat. Tapi untuk awal-awal mungkin bisa kalian akali dengan bangun setengah jam sebelum subuh, atau mungkin 1 jam sebelum subuh kalian bangun. Itu akan sangat-sangat berdampak luar biasa bagi hidup teman-teman. Kalau perlu sholat duha juga jangan sampai ditinggalkan. Nanti dengan sendirinya perlahan-perlahan hati teman-teman ini akan mulai ikhlas dan juga pasrah. Kalian ikhlas dan pasrah apapun yang akan terjadi, pinjol mau ngapain aja kalian ikhlas dan pasrah, tapi justru di balik kepasrahan dan keikhlasan kita tadi itu, maka biasanya akan muncul sesuatu yang gak kalian pikirkan dan gak kalian duga-duga yang membuat kalian bisa membayar semua hutang-hutang EasyCash tersebut. Ya, percaya atau tidak,
ini pernah saya alami juga, mendapatkan sesuatu petunjuk yang tak diduga-duga dan ternyata itu menjadi sebagai sumber penghasilan terbesar yang bisa melunasi hutang-hutang saya yang sebanyak 60 juta waktu itu. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.